Piala Dunia 2026 bersama kami, Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputaran Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang sudah terkenal di Kalimantan Utara di dunia sepak bola. Yang pertama saya perkenalkan Bung Ridwan Nurdin selaku Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Tarakan. Baik, Bung Ridwan. Ya, sehat tentunya nih Bung Ridwan. Alhamdulillah sehat, Bung Adi ya, saya panggil Bung Adi. Boleh. Yang kedua ada Bung Yudi Chandra, ini bukan sekedar praktisi olahraga tapi juga mantan pemain nih, tentunya mantan pemain Timnas Futsal Indonesia. Selamat siang nih Bung Yudi. Selamat siang Bang. Iya. Tentunya sehat nih Bung Yudi ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, pada edisi pertama kali ini di Bolkes kita akan membahas tentang potensi tim yang lolos di grup A maupun grup B Piala Dunia 2026. Dan kita ketahui memang format Piala Dunia 2026 ini agak berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya. Yang sebelumnya mempertandingkan ada 32 peserta. Di Piala Dunia 2026 ini ada terdiri dari 48 peserta, sehingga banyak perubahan skema maupun aturan pertandingan yang dilakukan oleh FIFA tentunya. Dan langsung saja kita akan bahas bersama terkait tema kita pada tema kita pada kali ini, yaitu potensi tim yang lolos dari grup A maupun dari grup B. Namun kita bahas satu-satu nih tentunya nih ya, Bung Yudi dan Bung Ridwan. Kita bahas dari grup A dulu. Kita ketahui bahwa peserta di grup A ini kan ada Meksiko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan Ceko nih, Republik Ceko nih, yang merupakan tim yang lolos melalui playoff di zona Eropa tentunya. 4 tim ini memang bukan tim yang yang diakui cukup besar dari 10 besar negara-negara yang hari ini. Namun prediksi dari ESPN yang saya kutip, ini akan mempertandingkan sebuah tontonan yang akan cukup menarik karena Meksiko merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Nah, kalau bicara prediksi nih, saya ke Bung Ridwan dulu. Untuk potensi tim nih, kira-kira yang akan lolos dari grup A menurut pengamatan dari Bung Ridwan Nurdin sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Bung Adi. Ya, kalau kita bicara soal potensi, ya kita lihat negara-negara yang ikut serta dalam Piala Dunia 2026 ini, saya kira semua negara itu sangat berpotensi ya. Ya karena kita nggak bisa melihat dari dia punya negara besar yang dijagokan dalam Piala Dunia ini. Jadi kita berbicara terkait dengan timing, kesiapan, dan juga momentum saya kira. Nah mungkin di grup A ini kan ada tuan rumah, tentunya tuan rumah ini bisa diunggulkan dalam perhelatan Piala Dunia ini. Saya kira Meksiko sangat siap 100% untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga tim yang lain juga seperti Afrika Selatan, Korea Selatan juga tidak bisa diremehkan karena Korea Selatan ini juga bisa dengan kecepatannya dia, dengan gaya mainnya yang cukup laju, saya kira itu juga bisa jadi senjata untuk lolos ke grup A. Nah, kalau untuk prediksi ya mungkin semuanya di grup A ini sangat berpeluang ya. Mungkin kira-kira itu Bung Adi. Ya, artinya hampir semua kekuatan merata di grup A gitu. Ya, betul. Tidak ada yang diunggulkan, misalnya Meksiko sebagai tuan rumah maupun juga Korea Selatan yang kita ketahui negara yang 4 kali berturut-turut ini lolos 16 besar gitu istilahnya dalam perhelatan Piala Dunia. Saya ke Bang Yudi. Kalau Bang Yudi pengamatannya gimana? Melihat 4 negara yang ada di grup A ini seperti apa pandangannya? Sepertinya ini menarik sekali kita bahas kalau kita ngobrol masalah Piala Dunia. Apalagi ini momennya sudah dekat. Kalau misalnya kita lihat di grup A itu tadi ada Meksiko tuan rumah, kemudian Afrika Selatan ya. Afrika Selatan, Korea Selatan dengan Republik Ceko. Kalau misalnya kita lihat histori dari perhelatan di beberapa gelaran Piala Dunia, kita tidak bisa mengesampingkan Meksiko di sini.
sebagai salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ya, karena ya itu kita tidak bisa juga apalagi faktor tuan rumah, ya otomatis pasti didukung oleh supporter. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa bermain di daerahnya sendiri ya, di kandang lah ceritanya. Kemudian pemainnya saya lihat ada beberapa yang cukup berpengalaman ya. Rata-rata memang masih bermain di Liga Brazil, kemudian di liganya sendiri Liga Meksiko, dan ada beberapa juga yang bermain di Liga Spanyol di Atletico Bilbao. Tapi ya di sini kita juga berhitung dengan hadirnya Republik Ceko. Nah, kalau kita lihat ke belakang, Ceko ini sejarahnya hampir di setiap gelaran Piala Dunia dia selalu lolos di zona ini grup. Ya, selalu lolos di fase 16 besar. Ya, kita kalau lihat memang sejarahnya punya histori yang besar kalau Republik Ceko. Sama juga dengan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya setuju tadi dengan Dinda Ridwan bahwasanya di grup A ini sangat seru ya. Karena di situ ada Meksiko, kemudian ada Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan kita tidak bisa juga remehkan. Ya, dengan kekuatan alam bakat alamnya dari pemain-pemainnya yang kita kenal. Ya, bertebaran di beberapa liga Eropa, di Prancis, Italia, Inggris. Semuanya fisiknya juga. Kalau pemain Afrika terkenal seperti itu. Afrika Selatan, Korea Selatan, kemudian Ceko. Tapi ya itu kalau misalnya mau diprediksi saya pilih Ceko. Lebih mengunggulkan Ceko. Ya, Ceko bisa lolos dari grup A. Grup A. Kira-kira sebagai juara didampingi oleh tuan rumah? Harap? Didampingi tuan rumah Meksiko begitu? Ya, betul. Oke. Meksiko. Kalau melihat potensi satu negara Asia ada di grup A, Korea Selatan gitu. Apakah peluangnya kecil nih menurut Bung Yudi? Sehingga bisa lebih menjagokan Republik Ceko maupun juga Meksiko? Kalau peluang, Bang, itu semua negara pasti berpeluang. Akan tetapi kan kita lihat dari segi statistik juga, ya statistik. Kalau Korea Selatan ya, saya juga ada keyakinan bahwasanya bisa lolos. Kan nanti formatnya ini beda dengan gelaran sebelumnya ya kan. Sebelumnya cuma 32 negara, sekarang jadi 48. Dan itu tiap fase, tiap grup lolos juara grup dan runner up. Kemudian nanti ada namanya peringkat tiga terbaik. Ada 8 negara yang nanti akan masuk ke peringkat 3 terbaik yang akan melengkapi 32 tim. Dan saya yakin di situ Korsel bisa lolos juga. Bisa lolos juga. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Bung Ridwan ini, apakah memang peluang Korea Selatan sendiri hanya bisa menjadi pelengkap di grup A atau bagaimana? Kalau menurut saya beda dari Bung Yudi ya, atau enggak saya panggil Coach Yudi. Coach Yudi senior. Ya, senior. Coach ini coach sepanjang masa ya di Kota Utara. Jadi beliau juga salah satu tokoh olahraga sepak bola futsal sepanjang masa lah menurut saya, karena saya juga pernah dididik oleh beliau. Kalau menurut saya Korea Selatan ini jagoan saya sih. Untuk di grup A. Karena kalau prediksi saya di grup A ini yang bakal maju juara grup A itu Meksiko, runner up-nya itu Korea Selatan. Ya, karena Korea Selatan ini kan masih ada pemain seperti Son ini yang sangat tajam di lini. Ya, di Tottenham ya. Sangat. Udah pindah, Bang. Pindah ke kalau nggak salah ke LA Galaxy ya, nggak salah. Amerika kan? Oke. Ya. Iya. Jadi saya lebih mengunggulkan Korea Selatan untuk lolos di grup A bersama dengan Meksiko sebagai tuan rumah. Kenapa saya katakan Meksiko ini lebih unggul dan untuk juara full? Saya kira dengan kesiapan negara ini sebagai tuan rumah dengan latihan yang cukup, apalagi didukung dengan itu tadi tuan rumah, pasti dia punya semangat energi dari supporternya itu tuh. Bagaimana masa kalah di tuan rumah sendiri? Mungkin kayak kira-kira begitu. Nah, kemudian yang untuk runner up Korea Selatan, saya kira dari perhelatan sebelumnya ini juga sangat berbahaya sekali untuk Korea Selatan, dan bahkan kalau tahun nggak salah
Piala Dunia yang kemarin masuk di 4 besar kalau nggak salah. Mungkin kira-kira begitu Bung Adi. Artinya Korea Selatan juga lebih mumpuni ya menurut Bung Ridwan ya. Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah hanya sekedar jadi bulan-bulanan di grup A hiburan atau juga bisa jadi kuda hitam ini di grup A? Ya seperti yang dikatakan Coach Yudi tadi bahwa setiap negara itu sangat berpotensi. Kita nggak bisa memastikan ya, sama bisa memprediksi. Katakanlah Afrika Selatan ini yang didukung tadi beliau bilang bakat alam didukung dengan fisik yang sangat kuat. Saya kira kalau tim Meksiko maupun Ceko dan Korea Selatan meremehkan Afrika Selatan, bisa jadi kebalik tuh Bang. Jadi memang sangat berbahaya juga Afrika Selatan ini. Oke, Ya. baik. Saya kembali ke Coach Yudi nih. Saya berubah nih manggilnya nih. Nggak Bung Yudi lagi, tapi ke Coach Yudi karena memang udah senior ini. Ya, Coach. Kalau melihat Republik Ceko ini kan menarik ini karena beberapa kali Piala Dunia kan sempat absen gitu istilahnya. Tapi setiap dia masuk di dalam Piala Dunia selalu lolos dari fase grup gitu yang dibicarakan tadi. Tapi kalau melihat statistik Republik Ceko kali ini apakah memang betul-betul lagi on fire dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana ini kalau lihat hari ini kondisinya? Ya itu dia yang kan kalau misalnya kita berbicara masalah sepak bola pasti tidak lepas dari namanya statistik. Ya statistik, apakah itu pada saat di penyisihan ataupun dari statistik pemainnya sendiri. Nah memang di beberapa gelaran itu absen karena ya mungkin kurang lebih dengan timnas Itali. Timnas Itali kan regenerasinya itu sebenarnya bagus, di usia 20 mereka bisa juara Piala Dunia U20, tapi pada saat naik ke level senior itu seakan-akan tidak memiliki kayak nggak dipercaya sama pelatihnya bahwa ini mampu juga. Di Ceko juga terjadi seperti itu. Jadi regenerasinya lambat sehingga seperti itu membuat mungkin di beberapa edisi absen. Nah, tapi kalau untuk saat ini kalau misalnya kita lihat dan rata-rata memang pemainnya kayaknya senior ini berpengalaman. Iya. Ya makanya kalau yang di beberapa artikel yang kami baca ya seperti itu kayaknya Ceko yang memang diandalkan untuk diunggulkan untuk bisa lolos dari mendampingi Meksiko untuk lolos di fase grup. Oke. Artinya kalau ditimbang lebih berpengalaman Ceko daripada Korea Selatan gitu Coach. Betul. Kalau namanya event-event seperti ini pengalaman tidak bisa kita kesampingkan. Pasti akan berpengaruh. Oke. Ya. Berarti lebih kepada pengalaman. Ini. Gimana Bung Ridwan? Kalau saya lebih kepada karena sama-sama dari Asia kan. Iya. Kalau Indonesia nggak lolos ya udahlah, ada asal perwakilan dari Asia. Tapi Korea Selatan nggak bisa dipandang remeh ini karena 4 kali berturut-turut membuktikan diri ke 16 besar gitu. Tapi kalau menurut coach sendiri Afrika Selatan ini yang memang awal terseok-seok di kualifikasi tapi akhirnya lolos gitu membuktikan. Meski juga sempat kena sanksi nih saya baca di ESPN bahwa memasukkan pemain yang melanggar aturan gitu. Nah ini gimana nih pandangan Coach Yudi terhadap Afrika Selatan posisinya hari ini? Seperti tadi yang di awal kita bahas bahwasanya di grup A ini akan berpotensi 3 tim untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Ya karena itu dia tadi yang kita lihat ya. Kalau kita lihat di peta kekuatan sepak bola dunia, baik itu di Eropa, ya kita di Eropa lah kiblatnya, ya hampir tersebar semua pemain-pemain dari Afrika, ya terutama di Afrika Selatan, nah, itu banyak dan pasti akan berpengaruh di timnasnya mereka. Jadi beberapa coach di Afrika khususnya di Afrika Selatan pasti melihat dari beberapa tim, dari beberapa klub melihat salah satu pemain-pemain yang berpotensi, dia melihat dari dia berprestasi tidak di klubnya. Ketika dia berprestasi di klubnya otomatis itu akan menjadi semacam suntikan moral untuk nanti bermain di timnas. Nah, kenapa saya prediksikan bisa di 3 negara untuk bisa lolos di grup A karena itunya.
Saya mengulik karena ini tuan rumah Amerika Utara. Biasa kalau Amerika menjadi tuan rumah ini memang tuan rumah punya daya dorong yang cukup besar gitu. Nah kayak kembali ke Meksiko tadi. Meksiko ini kan kita tahu budayanya, tradisinya. Ini hampir mirip kayak Brazil gitu ya. Bahwa sepak bola ini bukan sekedar olahraga tapi jadi budaya bagi mereka. Sehingga apakah regenerasi Meksiko hari ini memang cukup ideal untuk menatap Piala Dunia 2026 ini coach? Kalau misalnya kita berbicara masalah kesiapan untuk menatap untuk ikut serta, ya pasti mereka siap dengan segala konsekuensi dari dari beberapa yang meragukan, ya. Kan kalau kita lihat Meksiko sekarang tidak sama dengan Meksiko yang dulu tuh. Kalau yang dulu ada Luis Hernandez, luar biasa, mulai dari kiper yang kipernya yang sering atraksi ini lupa saya namanya, Luis Hernandez atau siapa, Jorge Campos. Nah itu kalau kita lihat regenerasinya memang di beberapa negara seperti terputus. Sama juga dengan Meksiko, akan tetapi ya itu yang kita bilang budaya di sana itu sepak bola seperti budaya. Kalau di Brasil kan biasanya orang bilang sepak bolanya mereka itu Tuhan. Tuhannya mereka di Brasil sepak bola. Kalau kurang lebih dengan di Meksiko pasti ada namanya seperti itu, sudah mengakar kuat budaya mereka di sepak bola dan pasti akan berpengaruh dengan performa mereka nanti, apalagi bertindak sebagai tuan rumah. Jadi pasti akan berpengaruh besar. Artinya masing-masing negara pasti memiliki persiapan yang lebih baik ini ya, apalagi tuan rumah. Betul Bang, ya. Kalau dari Bung Ridwan sendiri melihat Meksiko ini pandangannya, kekuatan tim ini hanya sekedar tuan rumah yang sehingga menjadi daya gedor dia berjuang di Piala Dunia lebih tinggi, atau memang karena regenerasi pemainnya sudah cukup baik ini kali ini? Ya kalau menurut saya yang apa yang disampaikan oleh Coach Yudi itu kurang lebih lah, karena berbicara statistik pemain juga kan. Ya saya kira Meksiko ini dengan pengalaman yang sangat panjang dalam perhelatan Piala Dunia ini justru mereka punya kesiapan yang lebih matang menurut saya. Ya apalagi dengan didukung tuan rumah tadi itu. Nah regenerasi ini juga ya walaupun ya pemainnya tuh tidak seterkenal dulu ya Bang. Ya tidak seterkenal dulu, tapi saya kira dengan ritme Piala Dunia ini di pertandingan nanti tuh itu sudah tidak kelihatan Bang. Bahkan di piala-piala dunia sebelumnya banyak pemain-pemain yang kita tidak kenal setelah Piala Dunia dia langsung masuk klub besar. Harganya langsung melambung. Ya, harganya langsung melambung. Iya. Makanya ini yang dinanti-nantikan oleh klub-klub besar itu di perhelatan ini, Piala Dunia ini nanti. Ya kayak dulu kalau nggak salah James Rodriguez ya di Kolombia. James Rodriguez. Ya Rodriguez sangat gemilang di Piala Dunia 2000 berapa kalau nggak salah itu. Langsung direkrut Real Madrid tuh Bang. Real Madrid, nah, ya. Saya kira bakal banyak nanti nama-nama yang mungkin kurang familiar lah ya. Nanti bakal direkrut oleh klub-klub besar di Eropa. Kayak seperti mungkin kira-kira begitu. Artinya jadi ajang juga ini ya, menunjukkan kualitas pemain. Betul. Gitu. Dan rata-rata masih menyimpan juga ini. Iya, kartu-kartunya masing-masing kan ya. Iya, ada kartunya masing-masing. Apalagi pendengar bahwa aturan Piala Dunia 2026 ini banyak yang berubah gitu. Salah satunya yang baru diputuskan 2 hari lalu bahwa pemain yang menutup mulut saja karena akibat cekcok itu dianggap sebuah rasisme. Sehingga bagi mereka yang menutup mulut dengan sengaja ketika mengalami keributan di lapangan akan dikenakan pelanggaran kartu merah. Artinya FIFA akan menerapkan beberapa sanksi tegas dalam pertandingan gitu. Supaya pertandingan di Piala Dunia 2026 ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Termasuk jika ada provokasi dari para ofisial yang ingin menarik mundur timnya gitu untuk tidak bermain, karena sudah terjadi nih ya di kualifikasi yang akhirnya ada tim yang tidak bermain gitu karena menarik. Ini akan ada sanksi tegas dari FIFA, baik tidak hanya penurunan peringkat tapi juga sanksi tegas lainnya gitu, dianggap kalah ataupun hal-hal lainnya nanti yang akan diputuskan oleh FIFA ketika terjadi insiden-insiden. Nah, Piala Dunia 2026 ini juga cukup menarik untuk dibahas karena
prize money yang disiapkan oleh FIFA ini juga cukup tinggi nih coach maupun Bung Ridwan, lebih tinggi dibandingkan Piala Dunia sebelumnya gitu, sehingga juga menjadi apa ya daya tarik tersendiri bagi negara-negara lah. Hampir menang saja hampir mau 1 triliun didapatkan oleh sebuah negara pemenang gitu, sehingga menjadi apa ya, anggaran ini menjadi angin segar untuk perbaikan sepak bola di negara masing-masing. Sehingga ya Piala Dunia ini akan ditatap oleh semua negara dengan keseriusan yang cukup tinggi. Nah, terakhir ini sebelum kita menyudahi pembahasan di grup A, tetap bertahan bahwa prediksi grup A Korea Selatan dan Meksiko, Bung Ridwan, atau mulai bergeser ini setelah mendengar apa yang disampaikan Coach Yudi bahwa Ceko juga punya peluang cukup tinggi? Ya, kalau saya kira saya tetap dengan pilihan saya, prediksi saya itu Meksiko sebagai juara grup, Korea Selatan runner up untuk di grup A. Saya sudah kunci untuk itu. Sudah kunci. Coach Yudi gimana? Coach Yudi sudah kunci juga grup A bahwa yang berpeluang besar, kita bicara peluang ya kan, semua bisa saja terjadi. Peluang besar lebih ke Meksiko dan Republik Ceko atau sebaliknya? Kalau sepak bola ini Bang bukan matematika ya. Kalau matematika kan 1 tambah 1 2. Sepak bola 1 tambah 1 bisa 11, bisa 111. Kita cuma bisa memprediksi. Kalau kita tarik dari pembahasan kita, kemudian kita kaitkan dengan statistik dari beberapa tim yang ada di grup A, saya prediksi Ceko di juara grup, kemudian juara grup Ceko, kemudian di runner up Meksiko. Kemudian Korea Selatan berpeluang untuk menjadi salah 3 satu besar ya 3 terbaik. Oke. Kenapa ini kok yakin sekali Ceko menjadi juara grup malahan dibandingkan Meksiko sebagai tuan rumah ini? Saya ingat Pavel Nedved, Bang. Oke, ya. Ini legendanya Ceko memang Pavel Nedved. Kenapa? Apakah punya generasi yang baik juga seperti Pavel Nedved? Iya betul. Jadi yang kita lihat di sekarang di Ceko ini kayak sudah seperti Ceko yang dulu. Ya, di beberapa match yang saya nonton di Ceko ini menghibur sekali dia punya permainan. Apakah entah beberapa pemainnya bermain di level-level klub besar atau apa ya itu pasti akan berpengaruh pasti. Ya yang kayak tadi saya bilang kan bahwasanya kalau misalnya pemainnya statistik di klubnya bagus pasti terbawa ke timnas. Nah itu yang terjadi di Ceko sekarang yang kami lihat. Oke, baik Coach Yudi dan Bung Ridwan, kita break sejenak. Nanti akan kita bahas di session berikutnya soal prediksi tim yang potensi lolos dari zona grup B. Oke, baik pendengar Bolkes maupun pemirsa Bolkes RRI Tarakan, kami break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bunda. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini.
sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dan Yordania. Ngapain sih Pi gak gua aja? Lepaskan tenang. Masuk luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Baik, kembali bersama kami dalam program Bolkes, podcast seputar Piala Dunia 2026. Dan masih dengan narasumber yang sama, ada Bung Ridwan dan juga Coach Yudi. Tentu tadi kita sudah membahas bagaimana tim-tim yang berpotensi lolos dari grup A Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan bahas tim-tim yang akan berpotensi lolos dari grup B. Dan kita ketahui pada Piala Dunia 2026 grup B ini dihuni oleh Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar dan Swiss. Ini cukup menarik juga karena ada satu tim tuan rumah, karena Piala Dunia 2026 ada 3 tuan rumah. Yang pertama ada Amerika, Kanada maupun juga Meksiko. Dan Kanada berada di grup B bersama Bosnia, Qatar dan Swiss. Saya ke Coach Yudi dulu. Ya, Coach Yudi, kalau kita melihat komposisi yang ada di grup B ini, ada Kanada sebagai tuan rumah, Bosnia Herzegovina yang membuat kejutan pada babak playoff, dan juga ada Qatar maupun Swiss. Ini pandangan Bung Yudi sendiri, apakah ini menjadi partai yang cukup sengit di grup B? Karena hampir banyak juga yang memprediksi ini kekuatannya rata-rata air ini dianggap. Meski ada juga beberapa pengamat yang lebih mencondongkan Kanada untuk menjadi juara grup B. Silakan ini Bung Yudi. Oke, baik. Di grup B tadi ada apa ya? Kanada tuan rumah. Bosnia. Kemudian Bosnia yang mengalahkan Italia di kualifikasi. Ya. Terus Qatar, dari Asia, kemudian ada Swiss.
Nah kalau misalnya memprediksi negara mana yang kira-kira berpotensi untuk bisa besar peluang untuk lolos, ya kembali lagi ini Piala Dunia. Piala Dunia itu semua negara pasti mempersiapkan masing-masing timnya dengan baik, ya. Baik dari segi taktikal, dari segi pemain, staf coachingnya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi kembali lagi tim mana yang paling siap untuk bisa berkompetisi. Ya, kalau misalnya disodorkan tim mana ini yang kira-kira bisa lolos. Kalau saya pribadi saya pegang Swiss. Ya, Swiss sebagai juara grup. Kemudian di runner up-nya Bosnia. Iya. Yang membuat kejutan ini ya, mengalahkan Italia di kualifikasi. Itu mengalahkan tim andalan saya itu. Kenapa? Kalau kita lihat Swiss memang secara peringkat FIFA di grup B ini Swiss paling tertinggi sepertinya, peringkat ke-17 gitu. Apakah juga dibarengi dengan permainan yang cukup ideal atau konsisten selama ini? Salah satunya itu Bang, di samping dari kita lihat dari segi peringkat di FIFA, dilihat dari komposisi pemain juga paling mumpuni di antara 3 kontestan lain ini. Ya ada beberapa pemainnya yang bermain di klub-klub level Eropa ya, ada yang bermain di Inter Milan, di Sassuolo, di Manchester City, Sunderland. Gitu. Ya, dan itu pasti berpengaruh. Yang kembali lagi kita ya. Level di klub pasti akan berpengaruh di level timnas. Apa yang prestasi mereka di klub pasti berpengaruh di timnas. Belum lagi pemain senior Sar dan Shaqiri. Ya, yang dijuluki Lionel Messi-nya Swiss. Nah, itu bisa menjadi kartu joker lah, ya, kartu trufnya untuk super sub-nya di Swiss. Pemain senior itu ya. Pemain senior. Ya kalau kita lihat, saya ingat waktu semifinal Euro 2024 ini Swiss kalah adu penalti dengan Inggris ya. Padahal di babak penyisian enggak diprediksi bisa lolos sampai semifinal juga akhirnya meski kalah adu penalti. Apa Swiss punya kans untuk membuat kejutan kembali bisa sampai babak semifinal seperti Euro 2024 gitu? Menurut Coach Yudi gimana? Kalau untuk sampai di semifinal berat. Ya. Tapi kalau untuk lolos di fase grup bisa. Tapi ketika sudah dihadapkan ke fase knockout di 32 besar, itu pasti rata-rata sudah persaingannya semakin ketat di beberapa negara. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah bahwasanya klub-klub yang punya tradisi bagus di Piala Dunia itu seperti Brazil, Prancis, ya, Inggris. Ya, Portugal ya, pasti punya kans yang lebih besar. Tapi di setiap gelaran Piala Dunia muncul selalu tim, biasa kita istilahkan kuda hitam. Ini yang kita bisa prediksi apakah Swiss bisa menjadi kuda hitam di edisi Piala Dunia 2026 ini atau tidak? Iya. Saya menarik ini kalau melihat Bosnia Herzegovina ini yang membuat kejutan di kualifikasi mengalahkan Italia. Ini prediksi Coach Yudi sendiri lah. Ini babak utama lah, bukan lagi kualifikasi ini ya. Bosnia pecahan ini ya, Herzegovina ini. Menurut Bung Yudi sendiri lah, memang line up atau generasi sepak bolanya lagi baik atau bagaimana? Atau sekedar karena keberuntungan ini mengalahkan Italia atau bagaimana? Sebelumnya saya juga sedih ya kenapa Italia bisa enggak lolos ini, padahal itu salah satu tim andalan juga. Tapi kalau kita nonton di pertandingannya ya memang dia layak untuk menang meskipun dari adu penalti ya kemarin. Adu penalti. Itu pun adu penalti hampir tiga penendang Italia itu ditepis semua sama kipernya ini. Biasa Italia yang hebat adu penalti. Padahal kalau dilihat kiper dari Italia siapa yang tidak kenal? Ya Donnarumma, siapa yang tidak kenal? Ya. Tapi ya ini sepak bola bukan matematika. Kita cuma bisa memprediksi tapi tidak bisa dipastikan. Ya contoh lah itu Italia di atas kertas
segala-galanya Italia bisa menang lawan Bosnia. Tapi faktanya di lapangan seperti yang kita lihat sendiri justru kalah 4-1 meskipun lewat adu penalti. Ada lagi strikernya Edin Dzeko. Ya. Bosnia itu bahaya. Apa kira-kira Bosnia jadi kuda hitam di grup B atau bagaimana? Kalau masalah kuda hitam saya kurang sepakat. Kurang sepakat ya. Oke. Bosnia bisa lolos apa dia sebagai juara grup apa runner up. Sama peluangnya dengan Swiss. Ya, tapi ya tidak mengesampingkan peserta lain seperti Qatar dengan Kanada, apalagi Kanada kan tuan rumah. Jadi apa memang Kanada sebagai tuan rumah kurang kansnya di grup B ini menurut Coach Yudi? Kalau kurang tidak juga karena beberapa pemainnya itu bermain di level-level Eropa juga, di beberapa tim Eropa juga Davis itu. Betul. Jadi kalau misalnya kita disodorkan untuk memprediksi semuanya berpeluang, tapi yang lebih berpeluang itu Swiss dan Bosnia. Oke, baik. Saya ke Bung Ridwan nih. Ini cukup menarik ini. Kalau Coach Yudi mengunggulkan Swiss dan Bosnia untuk lolos dari fase grup B, kira-kira pengamatan dari Bung Ridwan sendiri untuk komposisi negara yang ada di grup B seperti apa sih? Ya, baik Bung Adi. Kalau saya melihat secara pengamatan di grup B ini sebenarnya tidak terlalu tim yang lebih dominan diunggulkan ya, karena masing-masing punya saya rasa jagoan gitu. Rata-rata air juga gitu ya. Karena kita bilang tadi Swiss dengan pengalamannya yang di Eropa cukup matang ya kan. Kemudian juga Kanada lagi-lagi kita mengunggulkan tuan rumah ya kan. Terus kemudian juga Qatar ini yang pernah juara Asia tahun 2023 ini juga bisa diremehkan. Ya cuman memang beberapa tahun terakhir dia agak menurun mainnya. Ya, kan lagi-lagi Bosnia ini juga banyak yang mengatakan dark horse atau kuda hitam lah ya. Jadi, saya bilang juga tidak bisa diremehkan. Ya, jadi kalau saya melihat secara unggul di fase grup B ini itu lebih kepada Kanada dan Qatar. Iya. Lagi-lagi agak berbeda ini dengan Coach Yudi ini, Qatar dan Kanada. Oke. Kenapa? Melihat dua tim ini cukup gimana perbandingannya dibandingkan dengan Swiss dan Bosnia gitu? Ya kalau Bosnia ini saya juga tidak terlalu mengikutin ya. Dia punya perkembangan, tapi tahu aja gitu. Karena tadi bilang Coach Yudi ada Edin Dzeko, ya tapi itu bisa diremehkan. Ya kalau bicara Swiss dengan pengalaman yang di Eropa yang matang, tapi ya walaupun selalu jadi perempat final ya, selalu favorit lah di perempat final perempat besar gitu. Cuman saya dengan mungkin skuad yang sekarang saya kurang yakin. Kurang yakin. Makanya saya lebih milih Kanada karena itu tadi lagi-lagi tuan rumah. Ini menjadi power dari negara itu ya kan. Dengan dukungan supporter, dengan kalau nggak salah Kanada ini juga ada pemain liga kalau nggak salah. Iya, di Bayern Munchen ada juga kayak Alfonso Davies ini kabarnya kalau nggak salah cedera kalau nggak salah. Ya, lagi pemulihan ya. Tapi itu bisa jadi bisa jadi kunci dari negara Kanada itu untuk mendobrak pertahanan negara-negara lain. Ya, kemudian untuk Qatar, kalau Qatar saya melihat juga karena perwakilan Asia ya Bang ya. Iya. Lagi-lagi itu tadi faktor geografis ini. Jadi memang pokoknya kalau Indonesia nggak lolos ya udah perwakilan Asia. Ya. Asia deh ya itu karena apapun itu. Cuman kalau bicara jagoan sih di grup yang lain. Oke. Mungkin itu ya Bung Adi. Ya, tapi saya cukup menarik ini Qatar hari ini dilatih oleh pelatih dari West Ham Liga Primer, yaitu Julen Lopetegui. Apakah memang punya basic yang istilahnya bisa buat gebrakan orang-orang Asia ini berkompetisi di dunia atau bagaimana nih kalau pandangan dari Bung Ridwan dengan dilatih oleh pelatih yang sudah berkecimpung di Liga Primer gitu, Inggris? Ya, beberapa negara juga kan selalu merekrut pelatih dari Eropa yang punya pengalaman dengan tensi Eropa lah kan, untuk bagaimana melatih di negara itu bisa bersaing. Saya kira
dari perwakilan Asia Qatar ini juga saya yakin dengan dibawa pelatih dari siapa tadi itu? Julen ini bisa bersaing dan bisa merebut runner up lah di grup B. Oke. Juara grupnya Kanada dong. Wah. Lagi-lagi tuan rumah. Karena beda ini. Kalau tuan rumah Amerika, ya kita ketahui sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi budaya dan tradisi bagi warga di benua Amerika. Sehingga dipastikan dukungan terhadap tuan rumah ini cukup tinggi gitu. Pasti partisipasi masyarakat untuk mendukung tim dari Amerika ini cukup tinggi. Gimana nih Bung Yudi? Kanada kita bicara secara peringkat, dia peringkat 27 FIFA. Tuan rumah punya juga pemain yang di Eropa gitu. Seperti yang Bung Ridwan bahwa ya bisa saja juara grup B gitu. Kira-kira kalau Bung Yudi lihat ada batu sandungan apa yang bisa membuat mengalahkan Kanada gitu di grup B ini kira-kira? Kalau kita berbicara faktor tuan rumah pasti ada. Non teknis ya. Mau di level antar RT sampai ke Piala Dunia itu yang namanya non teknis pasti ada ya. Dan saya sangat sepakat dengan Dinda Ridwan bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh. Ya berpengaruh. Yang tadinya kita mainnya biasa-biasa saja, tapi karena ada dukungan dari supporter itu akan berbeda situasinya ya. Dan bisa jadi bahwasanya itu Kanada akan menjadi batu sandungan daripada Swiss dan Bosnia. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh, baik dari segi motivasi, spirit, ya, dukungan dari supporter, dari pemerintahan setempatnya, pasti akan mengerahkan segalanya untuk bagaimana caranya Kanada ini bisa lolos. Ya mumpung tuan rumah kan, mumpung tuan rumah, kapan lagi? Ya, jadi pasti akan ada pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya untuk. Tapi secara statistik memantau nggak perkembangan Kanada dalam pertandingan persahabatan maupun pertandingan resmi? Apakah mengalami peningkatan signifikan atau masih sama atau bagaimana nih pandangannya coach? Kalau untuk mengikuti statistiknya ini ya biasa kita ini penikmat bola ya, kadang tim-tim besar aja yang kita ikutin ya. Jadi tapi indikatornya ketika suatu negara lolos ke Piala Dunia, kira-kira apa? Bagus apa tidak? Iya. Ya bagus. Tapi kan ini kan faktor tuan rumah. Kanada. Gimana? Ayo. Ini cukup menarik. Iya betul. Jadi ketika ditunjuk menjadi tuan rumah pasti juga FIFA melihat dari beberapa faktor juga kan. Ya. Ini layak nih jadi tuan rumah nih. Bisa nih ikut bersaing nih ya, seperti itu mungkin. Karena Kanada ini peringkat 27 FIFA. Ya. Nah, artinya kalau negara ini kan ratusan gitu. Ya. Masuk 27 ini luar biasa. Sudah gitu. luar biasa. Berarti dia masuk 50 besar. Ya kan? Dibandingkan Indonesia yang masih ratusan gitu kan secara peringkat gitu. Oke, kalau Bung Ridwan lihat sendiri Kanada apa karena faktor tuan rumah atau karena ada faktor X lain yang bisa membuat dia sangat berpeluang menjadi juara grup B gitu? Saya kira faktor lain tuh ya doa ya. Doa tuan rumah gitu. Lagi-lagi masih di itu tadi tuh karena dia punya dukungan yang sangat lengkap saya pikir. Itu tadi dengan pengalamannya juga yang tadi di ranking 27 itu gengsinya untuk tetap lolos tuh tetap kuat. Nah, jadi memang di grup B ini juga selisih gol tuh bisa jadi penentu, Bang. Ya, selisih gol tuh bisa jadi penentu. Ya. Jadi ini sangat menarik ya di grup B ini karena mungkin di sini habis-habisan gitu untuk bagaimana untuk dapat tiket lolos ke fase berikutnya gitu. Ya saya kira dengan Kanada ini juga ya karena saya prediksi bisa masuk. Ya saya yakin sih itu aja sih, nggak ada faktor lain. Itu tadi faktor lainnya ya mungkin campur tangan Tuhan ya. Karena doa tuan rumah nih banyak setiap pertandingan. Iya. Tapi kalau lihat Qatar sendiri perjalanannya sebelumnya tuan rumah Piala Dunia sehingga secara ranking juga naik ini gitu.
Nah terus babak kualifikasi sempat mengalahkan Uni Emirat Arab juga, sehingga ya dapat tiket lolos ke Piala Dunia. Apakah ini akan berlanjut secara terus menerus? Karena ada yang berbahasa bahwa ya keberuntungan saja gitu. Apa melihat Qatar ini sekedar beruntung lolos Piala Dunia 2026 atau karena memang kemampuannya basicnya yang lebih unggul dibandingkan tim Asia lain kala itu? Ya kalau saya lihat juga kayak Piala Dunia sebelumnya kan anggaplah Argentina dalam fase pengisian itu kan kalah ya kan ya di ujung-ujungnya juara gitu ya. Saya kira dengan kemampuan tadi Qatar ini juga bisa demikian ya, karena kalau untuk fase grup itu kan kita susah untuk memprediksikan. Jadi karena kita ngebahasnya grup ya kita hanya bisa sesuai analisa kita gitu kan. Ya nanti kalau Qatar misalkan lolos di fase selanjutnya dan Kanada, saya yakin tuh bisa masuk 8 sampai 4 besar lah. Gitu. Saya mau coba goyang-goyang Qatar hatinya Bung Ridwan sampai bisa diprediksi lolos di grup B. Kalau Coach Yudi melihat Qatar sendiri hari ini berada di peringkat ke-51 FIFA masih gitu. Terus juga lolosnya di zona Asia juga cukup dramatis gitu. Nah, gimana nih Coach Yudi? Apalagi persaingan tingkat dunia sudah. Ya, gitu. Kalau saya melihat berbeda sih dari Ridwan, bahwasanya ya kalau di tingkat Asia bisa jadi Qatar menjadi ya selevel lah dengan Arab Saudi, ya Korea Selatan, tapi masih di bawah Jepang. Masih di bawah Jepang. Karena memang mereka punya mereka punya PSSI-nya Qatar lah, apa namanya itu ya? Asosiasi sepak bolanya mereka itu memang betul-betul serius membenahi mulai dari jenjang usia muda di pembinaan lah. Ya ini kita sedikit membahas masalah pembinaan ini. Bahwasanya negara yang di pembinaannya memang serius ya pasti dia bisa berbicara banyak ke depannya. Contoh Qatar. Gak usah lah kita jauh-jauh dulu ke Jepang, Qatar aja dulu. Ya, betul tadi yang dibilang Dinda Ridwan, bahwasanya kalau di level Asia menurut saya bagus. Tapi kalau misalnya untuk di level dunia belum bisa sampai bersaing untuk lolos ke fase grup. Kalau kita lihat di situ ada dihuni tuan rumah ya, Kanada. Kemudian Swiss, Bosnia, Qatar. Nah itu berat kalau menurut kami pribadi ya. Berarti tetap menurut prediksi Coach Yudi tetap di Swiss dengan Bosnia. Kalaupun nanti di pertandingan awal itu sangat menentukan. Ya. Start awalnya menentukan. Poin ini. Ketika di awalnya sudah keok, itu akan mempengaruhi mentalitas daripada para pemain-pemain mereka. Oke, baik. Kalau Bung Ridwan tetap dengan prediksinya di grup B? Saya dari awal tetap. Oke. Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, tuntas sudah perbincangan kita pada program Bolkes, podcast olahraga sepak bola Piala Dunia 2026. Terima kasih buat Bung Ridwan dan Coach Yudi yang sudah berkesempatan hadir menjadi narasumber kita pada program Bolkes edisi kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dial Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.